Halo Peoplems, hari ini kita bakal nginep di sebuah hotel yang cukup horor. Beneran ngeri gak sih? Kita buktiin yuk! Hotel Lake merupakan sebuah hotel tua, namun mewah dan menyimpan cerita kelam. Hotel ini terletak di Deoksan, Korea Selatan. Scene diawali dengan seorang wanita bernama Yumi yang lagi berdiri di balik jendela. Dia mau jemput adiknya yang bernama Jiu dari sebuah asrama kejiwaan. Jiu ini sebenarnya nggak gila, cuma nanti kalian bakal tahu deh dia kenapa. Lanjut, pas lagi di jalan, Jiu dan Yumi ngobrol santai. Tiba-tiba Yumi ngeliat ada perempuan aneh lagi jalan sendirian. Yumi penasaran kan? Dia keluar dari mobil buat ngecek, tapi nggak ada siapa-siapa. Malahan si Yumi ngeliat ada bangkai burung gagak di semak-semak. Baru di awal aja udah yang aneh-aneh nih. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah hotel bernama Hotel Lake. Mereka langsung disambut hangat sama pemilik hotel yaitu Bibi Kyung-san. Bibi Kyung-san ini teman baik mendiang ibunya Jiu dan Yumi. Scene berganti saat Yumi lagi berdiri di depan lemari sambil megang sebuah kotak. Seketika, ingatan masa lalunya Yumi muncul nih. Kita diperlihatkan dengan Yumi kecil yang lagi narik kursi dan ngeliat boneka kelinci. Yumi dewasa kelihatan berusaha nahan nangis. Dia baru sadar pas Jiu manggil. Kemudian, Yumi yang lagi beres-beres digodain sama Jiu. Jiu ngajak main petak umpet dan langsung lari gitu aja. Yumi sempat kesel, tapi akhirnya dicari juga sih adeknya. Yumi nanya, ngeliat Jiu nggak ke Bibi Yerin? Dia ini pelayan di hotel itu. Tapi Bibi Yerin jawab ketus banget. Jiu yang lagi ngumpet di bawah troli ngeliat ada sepasang kaki di depannya. Dia ketakutan kan, terus lari kenceng banget sampai nabrak Bibi Kyung-san. Singkat cerita, besok paginya Yumi lagi ngobrol santai sama Bibi Kyung-san. Tiba-tiba datanglah adiknya si Bibi yang bernama Seok-hyun. Dia ini adalah seorang anggota kepolisian di daerah tersebut. Kemudian, Yumi lagi main nih sama Jiu di wahana permainan gitu. Puas main di sana, mereka langsung pulang. Karena di kamar gabut, mereka main petak umpet lagi. Pas si Yumi lagi ditutup matanya, samar-samar dia ngeliat kayak ada orang. Dibuka tuh penutup matanya. Ternyata Yumi udah masuk ke dimensi lain. Rasa penasaran Yumi tuh tinggi banget. Dia terus nyusurin jalanan sampai nemuin cewek lagi madep belakang. Dideketin kan sama Yumi, si Yumi malah pingsan. Sadar-sadar, dia udah balik tiduran ada di kursi. Ingat kan, Jiu yang masih ngumpet? Akhirnya Yumi nyariin tuh. Pas lagi nyari, Yumi nemuin boneka kelinci kesayangan dia rusak. Tiba-tiba lampu nyala dan Jiu udah ada di depannya. Yumi marah banget sama Jiu, kenapa boneka kelincinya dirusak. Jiu ngebela diri, dia bilang, bukan aku, itu ulah hantu topeng kelinci. Yumi makin marah karena dia nganggep Jiu ini suka halu. Padahal adiknya emang bisa ngeliat hantu. Udah adem nih, Yumi nidurin Jiu di kamar terus dikasih boneka kelinci. Pas Jiu udah pules, Yumi keluar hotel. Lagi di tengah jalan, Bibi Kyung-san nelpon. Hal ini bikin Yumi jadi puter balik. Sampai di hotel, ternyata Jiu hilang secara misterius. Yumi langsung nyariin Jiu ke wahana permainan tempo hari. Siapa tahu ketemu. Nihil, Jiu nggak ada di situ. Gak sengaja, Yumi nabrak anak laki-laki yang matanya ditutup sebelah. Kita sebut aja anak ini Joko ya. Yumi udah terlalu capek nih, sampai akhirnya dia pingsan. Samar-samar, dia lihat Bibi Kyung-san lagi ngerawatin dia. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, Yumi ngelihat Jiu lari-larian di depan kamarnya. Yumi langsung ngejar Jiu kan. Dia ngelihat Jiu lagi duduk di depan pintu yang selama ini kosong. Yumi jalan deketin Jiu. Ternyata cuma mimpi. Pas Yumi bangun, tiba-tiba Bibi Yerin udah di depan pintu kamarnya. Tingkahnya dia aneh banget deh, ngasih kode-kode gitu ke Yumi. Penasaran kan? Akhirnya Yumi ngikutin Bibi Yerin ke kamarnya. Sial banget nih, si Yumi malah ngeliat Bibi Yerin gantung diri. Terus Yumi jadi ketuduh atas meninggalnya Bibi Yerin. Besok paginya, Yumi diinterogasi sama Seok-hyun. Yumi coba jelasin apa yang dia alamin, tapi nggak dipercaya. Ya polisi mana percaya ya sama hal gaib. Dia kesel akhirnya ninggalin kantor polisi. Pas lagi di jalan, Yumi ketemu lagi sama si Joko yang tempo hari dia tabrak. Si Joko tiba-tiba ngomong, masih belum ketemu, mau dibantuin gak? Singkat cerita, mereka udah sampai di hotel. Ternyata Joko punya kelebihan di balik penutup matanya. Dia coba komunikasi sama penghuni yang ada di ruangan bawah tanah. Pas ditanya soal Jiu,
Penghuni bawah tanah itu malah ngamuk. Hal ini sampai bikin Joko mental dan lari ketakutan. Yumi ngejar, berusaha nahan Joko buat bantuin sekali lagi. Tapi Joko udah nyerah. Dia malah nyuruh Yumi buat cepet-cepet pergi dari sini. Yumi gak nyerah gitu aja. Dia balik lagi ke dalam sendirian. Di situ, dia nemuin mayat laki-laki yang ternyata itu Sangwo, anaknya Bibi Kyun-san. Sial buat yang kedua kali, Yumi kegep lagi sama Seok-hyun sampai ditodong pistol. Dari samping kedengeran suara benturan gitu. Dicek sama Seok-hyun. Ternyata itu Jiu yang lagi ngelindur. Yumi datang dan langsung meluk Jiu. Si Seok-hyun ini ngelihat ada lubang di tembok. Jiwa detektif dia muncul nih. Langsung meriksa kan ada apaan sih di dalam sini. Pas dibongkar, ternyata ada mayat seorang anak perempuan. Tiba-tiba, dari samping ada yang nusuk leher dia sampai tewas. Ternyata itu Bibi Kyun-san. Dan disinilah kita tahu kalau ternyata dia itu adalah seorang psikopat. Singkat cerita, Yumi udah disekap tuh sama si Bibi. Yumi terus berusaha buat ngelepasin tali yang ngikat badannya. Di sini Bibi Kyun-san cerita kalau semua mayat yang ditemuin sama Yumi itu dia yang bunuh, termasuk Sangwo, anaknya sendiri. Fakta mengejutkan juga terungkap, ibunya Yumi yang selama ini dikira meninggal karena gantung diri, ternyata dibunuh sama Bibi Kyun-san. Baru mayatnya digantung. Yumi semakin histeris dan akhirnya disuntik cairan penenang sama si Bibi. Scene selanjutnya, Yumi udah pakai dress, terus duduk disandingin sama mayatnya Sangwo. Pas si Bibi lagi nyamperin Sangwo, Yumi mukul kepalanya si Bibi pakai botol kaca. Cepet-cepet Yumi langsung nolongin Jiu yang lagi diikat di kasur. Belum sempet kabur, mereka udah ketahuan sama Bibi Kyun-san. Akhirnya Yumi nyuruh Jiu buat kabur duluan. Jiu lari ketakutan sambil nangis. Balik lagi ke Yumi yang lagi berjuang ngelawan Bibi Kyun-san. Yumi dicekek hampir mati, tapi dia ditolongin sama arwah ibunya. Seketika, jepitan tajam bisa diraih sama Yumi. Langsung tuh ditusukin ke kepala si Bibi sampai pingsan. Jiu yang lagi ngumpet di balik mobil, ngelihat Yumi datang. Dia langsung lari dan meluk Yumi. Mereka berdua buru-buru ninggalin hotel itu dengan mobil. Dan film pun selesai. Wah, bener ya. Kasih ibu itu sepanjang masa. Udah di alam yang beda aja masih ngelindungin anaknya. Oke, see you in next movie.